muslimina wa rahimakumullah. Apa sih sebenarnya sholawat itu? Kalau orang baca sholawat sudah banyak yang mengerti. Mungkin sholawat nariyahan, mungkin sholawat munjiat, dan sholawat-sholawat yang lain. Sholawat dengan ayatnya yang sangat terkenal, sangat populer, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Qadil Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa yang dikumpulkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf atau Sayyid Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Sa'adatud Darain, diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani dan Syekhul Islam Imamun As-Subki dan Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, tokoh-tokoh yang sangat ma'ruf, menafsirkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salawatnya Allah kepada baginda Nabi khususiyah. Berbeda salawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat yang diberikan kepada para anbiya rahmatan mutlak, tapi yang diberikan kepada baginda Nabi maknanya salatullahu alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan rahmatan makrunatan bita'zim. Berbeda sekali. Salawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi mengagungkan satu kehormatan yang luar biasa diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lautan rahmat yang tiada bertepian, rahmat yang sangat luar biasa, tapi tidak mungkin orang itu akan menggapai rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi tanpa ada pancingnya, syaratnya. Syaratnya apa? Dengan sholawat lagi. Jadi kalau kita membaca selawat kepada baginda Nabi, yang untung itu bukan baginda Nabi, yang untung sebetulnya kita. Itu diantaranya. Jadi jangan bangga, jangan salah faham seolah-olah kita bisa mendoakan baginda Nabi. Tidak, dengan salawat itu justru mendapatkan doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Di makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu malaikat ila yaumil qiyamah yang menunggu makamnya Rasulullah, setiap hari menerima sholawatnya umatnya, disampaikan kepada Rasulullah. Yang hebat itu tidak pribadinya saja. Malaikat cara menyampaikan kepada baginda Nabi disebutkan orang tuanya. Ini sholawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah kepadamu. Jadi kalau kita ini mengangkat sholawat, walaupun yang bersalawat itu anak sendirian atau orang tua, aliasnya mengangkat kedua orang tuanya
di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan rahmat. Yang mendapatkan rahmat bukan si pembaca salawat saja, tapi kedua orang tuanya, karena disebut oleh malaikat tadi salawatnya fulan bin fulan ya Rasulullah. Kelihatannya sepele. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takdimnya Allah subhanahu wa ta'ala makrunatan bita'dim, ada satu kandungan nilai-nilai akhlak yang luar biasa. Di antaranya apa? Allah ta'ala memberikan satu contoh nilai akhlak, nilai adab. Karena tadi makrunatan bita'dim, apa di antaranya? La taj'al du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dukum ba'da. Jangan engkau memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala tidak pernah memanggil dengan kalimat nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Tidak ada itu. Coba dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas, tidak ada kalimat nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Ada khobar wa ma Muhammadun illa rasul, begitupun pangkatnya Rasulullah di bawah illa rasul. Ada akhir suratul Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Disebut juga Muhammadur Rasulullah, pangkatnya di bawah. Ini khobar, bukan nida ya Muhammad, tidak. Tapi panggilan Allah Ta'ala yang langsung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil apa? Yasin, Toha, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, dan lain sebagainya, kebesaran-kebesaran asma'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Maka kita dididik oleh Allah Ta'ala, jangankan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kepada kita sendiri, bagaimana cara menghormati antara sesama kita. Ada bapak kepala desa, kita tahu namanya si A, umurnya jauh lebih tua saya, tapi beliau sudah mendapatkan kepercayaan oleh orang sedesa menjadi bapak kepala desa. Kalau saya tidak memberikan contoh yang baik, walaupun beliau lebih muda, umpamanya namanya si Fulan, kita harus menyebut Bapak Fulan mau kemana, Bapak Fulan dari mana. Inilah nilai-nilai akhlak. Kalau sudah kita saling menghormati, orang awam akan bertanya, akan berbicara, tuh ajengan yang begitu sepuh saja, tuh Habib yang begitu sepuh saja menghormati kepada kepala desanya, padahal kepala desanya pantasnya anaknya, tapi begitu hormatnya. Inilah meningkatkan kewibawaan daripada nama desa itu sendiri. Tapi kalau kita sudah memanggilnya, Fulan mau ke mana, Fulan badai ke mana, atau badai tindak pundi, apa ngendi, dan sebagainya, secara tidak langsung menjatuhkan kewibawaan pimpinan-pimpinan yang ada di dalam desa itu, walaupun dalam sekup yang kecil. Itu hebatnya. Maka Allah Ta'ala selalu memberikan
bimbingan tuntunan terus kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini contoh yang luar biasa. Yang kedua, makna sholawat terhadap wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini pertama kali turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Ka'bil Akhbar bertanya kepada baginda Nabi, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah. Hebatnya sang penanya, tidak menggunakan memunculkan ego atau akuisme, menggunakan kalimah nahnu. Kaifa nusalli, bukan kaifa usalli alaika ya Rasulullah, tidak. Kalau begitu para sahabat alim juga. Satu kalimah jamak menunjukkan akhlak wal adab. Kalau bahasa Jawa panjenengan, panjenengan dalam. Halusnya kalau dalam bahasa Arab selain antum, samahatikum, saadatikum, itu kromo inggil, bahasa yang tinggi. Ila hadratis samahat fulan syekhona wa ustadina Sayyidi Syekh fulan bin fulan. Itu diantaranya. Nah, kita dipanggil seumpamanya ketemu dengan teman-teman, antum dari mana? Bukan ente sing ngentiin ki, bukan, tapi antum dari mana? Ini halus. Kalimah panggilan antum akan berdampak yang hebat kepada ikhwanuna wa asgharina, kepada anak-anak, sebab menggunakan kalimah antum. Yang kedua, menggunakan kalimah nahnu mutawadhi'an, untuk menunjukkan ketawaduan. Seseorang tidak pernah menggunakan ana. Ana ini bisa digunakan tertentu, tapi kalau ahlil akhlak wal adab bahkan menyebutkan al-faqir indallah, bukan indanas. Sebab ada menggunakan kalimah al-faqir bisa untuk mengundang pangkat alim. Sebabnya apa? Rata-rata orang alim biasanya menyebutkan dirinya al-faqir. Maka dari itu supaya saya dipanggil alim, maka menyebut diri saya al-faqir supaya dipanggil alim. Nah itulah, itu kita ketipu dengan dirinya sendiri. Padahal yang dimaksud di sini al-faqir indallah. Al-faqir indallah. Itulah sahabat Ka'ab dengan rendah dirinya di hadapan sang maha guru, ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Mengapa menggunakan kaifah alaika bukan alaikum? Di sini menggunakan mukhatab istikhdhariyah. Seperti pada waktu kita sholat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika, ketika mengucapkan assalamu alaika seolah-olah kita berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut mukhatab istikhdhariyah. Kalau orang sudah terlatih dengan istikhdhariyah al-mukhatab,
Lama-lama karena kita sering menghadap kepada Rasulullah, kita akan merasa dilihat oleh Rasulullah SAW, dan kita akan banyak bercermin kepada baginda Nabi SAW. Bercermin tutur kata kita, bercermin pandangan kita, bercermin wawasan kita, jauh bercermin telinga kita sampai mata, telinga, mulut, sebagaimana kita menghasilkan karya wudhu. Karya wudhu yang telah melahirkan dan menyentuh, mencapai batiniah. Wudhunya bukan untuk zahiriyah saja. Muka kita ini belajar di wudhui setiap hari. Kalau kita hitung membasuh muka saja 3 kali, kali 5. Kalau setiap sholat wudhu sudah 15 kali. Kali 30 berapa? Berarti sudah 450 cuci muka dengan air wudhu. Sudahkah menyentuh batiniah kita atau belum? Kalau wudhu kita menyentuh batiniah kita, akan menghilangkan akuisme. Kun mutawadhi'an, rendah diri. Semakin bercahaya mukanya, min athari nuril wudhu, sebab setiap orang membasuh mukanya keluarlah dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fadailil wudhu. Apalagi setiap habis wudhu salat syukral wudhu, dan banyak orang ingin rezekinya banyak, jangan tinggal wudhu, mudawamatil wudhu. Insyaallah itu urusan rezeki luar biasa. Mangkana mudawamatil wudhu. Nah, itu diantaranya. Apa yang diwudhui diantara kita? Ya mata kita, mulut kita. Berarti selalu setiap hari kita sucikan mata kita, mulut kita. Kalau sudah menyentuh batiniah kita, pasti mata kita akan mempunyai pandangan dan wawasan yang jauh dalam segi ilmu dan lain-lainnya. Segi ilmu, segi agama, sampai kepada wawasan kebangsaan, wawasan kita itu jauh. Satu contoh. Dan yang kedua, akan menutup aib. Siapa? Min ikhwanunal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, akan menutupi cacatnya, kekurangannya saudara kita mukminin wal muslimat, dan saudara kita sebangsa setanah air. Karena di Indonesia itu ada 2 persaudaraan, 2 persaudaraan. Yang satu, saudara kami seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara kami sebangsa, setanah air. Itu persaudaraan. Itu yang harus kita jaga, keutuhannya dan sebagainya. Ini 2. Mestinya kita pandai-pandai menutupi. Bukan berarti kita mendiamkan kejelekan atau keburukan, kesalahan, tidak. Kita nasihati sendiri. Jangan sampai orang lain, bangsa lain bertepuk untuk kita, karena kita membuka kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam umat ini atau dalam bangsa ini. Di mata ini tugasnya. Yang kedua, telinga mempunyai filter, bisa memisahkan mana yang akan menjadikan pecah belahnya umat ini dan pecah belahnya bangsa, pecah belahnya keluarga, pecah belahnya tetangga, pecah belahnya kampung. Kalau ada berita-berita yang akan mengakibatkan kita berseberangan, saudara terkadang sekandung atau saling atau sesama tetangga, tapi telinga ini sudah mempunyai filter yang selalu bercermin kepada baginda Nabi SAW. Dengan air wudhu tersebut akan bisa menepis hal-hal yang berakibat perpecahan antar sesama kita. Itu telinga tugasnya kalau diwudhui. Tutur kata kita juga
bagian yang diwudui, pasti insya Allah akan banyak meniru bagaimana tutur kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh aja yang ringan Pak, kalau kita makan saking asyiknya, biasanya satu butir nasi itu ada yang ketinggalan di sini, atau di jampangnya, atau di mana nih kumisnya. Sudah cuci tangan, terkadang kita tidak sadar, kita melihat, ya Allah, itu orang tua lagi, itu nasinya ada satu butir yang di sini. Kalau kita langsung menegur, tersinggung, Pak, itu ada nasinya gimana? Malu paling tidak. Segi nilai akhlak kurang baik. Walaupun toh itu benar, tapi orang yang pakai diplomasi, Pak, Bapak tadi punya peliharaan kambing, adalah salah satu yang belum dimasukkan Pak. Ini orangnya cerdas. Iya belum, baru sambil begini sambil masukkan satu butir nasi itu tadi. Alhamdulillah sekarang sudah aman saya masukkan. Akhlak luar biasa. Di antaranya lagi, orang menutupi aib saudara kita. Ada seorang perempuan, tinggi besar, masuk ke rumahnya Khatimul Asam, entah itu waing, entah itu keberatan badannya, naik ke tingkatan rumah, dari beratnya bawah ikut bicara, prot gitu, kentut istilahnya. Ini perempuan malunya luar biasa, terus sipu-sipu, pucat dari rasa malunya. Khatimul Asam kebetulan di situ sambil baca kitab asyik. Akhirnya, Assalamualaikum. Khatimul Asam tidak menjawab, pura-pura nggak dengar. Maka disebut Asam itu tuli. Karena apa? Karena itu menutupi aib perempuan itu tadi. Sampai Assalamualaikum enggak. Setelah kitabnya dibunyikan keras Assalamualaikum, baru Waalaikumsalam gitu. Perempuan itu terus sadar, Alhamdulillah saya yang keras bersuara, beliau baru dengar. Berarti saya tadi kentut itu beliau tidak dengar saya. Alhamdulillah, lega hatinya. Jam itu Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya. Khatimul Asam diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi walinya, sebab menutupi aib saudara mukmin kita. Itu asal usul terkenal Khatimul Asam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan selanjutnya sampai tangan yang diwudui, kaki yang diwudui. Kalau umat Islam benar-benar tangan yang sudah suci ini, ya maaf saja, tangan yang sudah bersih, menjalankan sholat 5 waktunya baik, tutur katanya baik, mukanya tabasam baik, dan lain sebagainya. Mungkin tangan yang bersih ini tidak mau kalau diajak korupsi. Sebabnya apa? Setiap hari sudah dibersihkan. Tapi karena kurang mendalami babul wudhu sama babul sholat, ya terkadang terpaksa menjadi oknum karena tidak tahu cara athar min atharil wudhu itu tadi. Nah, sahabat Ka'ab tersebut kita kembalikan kepada beliau dengan kalimah nahnu. Rasulullah menjawabnya apa? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah jawabnya, pertanyaannya nusolli alaika, yang menjawab qulu. Karena ada apa? Apakah itu Rasulullah karena berdasarkan pertanyaannya Kabil Ahbar? Tidak. Berdasarkannya ayat juga, kalimahnya jamak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, maka Rasulullah di sini menjawabnya qulu.
Sahabat Ka'ab pun tahu karena perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, maka kaifa nusalli alaika. Itu hebatnya antara sahabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komunikasi yang sangat indah. Ananiyahnya, akuismenya sahabat Ka'ab tidak ada. Rasulullah pun memberikan contoh. Pada waktu kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, Rasulullah berdiam, tidak langsung menjawab. Diam dulu. Setelah berapa saat Rasulullah membacakan salawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak menggunakan Sayyidina. Sahabat Ka'ab sebagai murid sedang dituntun, dibimbing oleh sang guru apa adanya. Rasulullah memberikan satu contoh, Allahumma salli ala Muhammad, murid pun mengikuti Allahumma salli ala. Tapi ketika keluar, sahabat Ka'ab tetap menggunakan kalafdu siyadah bidalil ana sayyidi waladi Adam. Loh, makanya sahabat menambah berani kalimah lafdu siyadah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lafdul kalimah ali maknanya fi maqamati doa, bukan khusus untuk keluarga Nabi saja, tapi kalimah wa ala ali adalah untuk ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah maqamati doa. Jadi kalau kita membacakan sholawat, kita terkait dengan al-mu'min akhul mu'min, khususnya al-muslim akhul muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin yang di Pekalongan, yang di Jawa Timur jauh mendapatkan semuanya ini. Sana yang sedang membacakan sholawat, kita pun mendapatkan, bukan di sini saja, bahkan fil alam mendapatkan, masuk fi maqamati doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sholawat itu tali silaturahmi kepada Nabi, tali silaturahmi kepada keluarga Nabi, tali silaturahmi ma bainal akhwainil ummah wal ummah, al mu'min wal mu'minah wal muslim wal muslimah. Di sini masih terkait dalam as-shalah. Makanya saya kagum sekali kok ada Banten bersolawat. Saya tidak heran, itu luar biasa. Karena apa saya tidak heran? Banten cukup mempunyai sejarah yang kaya. Saya tidak kepura-kepuraan. Saya ngangkat tidak. Kakek saya asli dari Banten. Kiai Hasan Qudsi itu asli Banten. Bin Muhyiddin, bin Kiai Muhyiddin, itu kakek saya. Yang meninggal di Indramayu, saya punya hababah Sayyidah Marinah, Ratu Marinah. Jadi saya kesini itu istilahnya sedikit pulang kandang. Di mana napak tilas saya punya datuk-datuk, termasuk anak saya Zainal Abidin. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, mulai Maulana Syarif Hidayatullah dan beberapa saudara-saudara pada waktu itu minal ulama wal arifin yang ada di mana Wali Sembilan ini. Saya kalau ditanya, Habib, keistimewaannya ziarah Wali Sembilan apa? Saya cuma oleh-olehnya satu, Pak, malu. Loh, kenapa malu? Iya, malu, benar-benar malu. Di antaranya, apa tidak mengambil barokah? Lekaromah terlalu tinggi. Kalau soal itu, saya cukup saja dapat ilmu, malu itu sudah luar biasa. Apa di antaranya kok malu? Saya di Sunan Ampel, para bapak, para ibu, makamnya di tengah desa, masuk
Ganggang di situ Ampel Dento, Ampel Suci, Ampel Gading, dan lain-lainnya. Rata-rata toko-toko yang mahal-mahal di dalam kampung, bukan di pinggir jalan. Ternyata menunggu, menghormat tamunya Kanjeng Sunan Ampel yang satu hari tidak lepas 100 bis, apalagi kalau Jumat Kliwon atau Jumat Legi di sana, ratusan bis yang datang. Jadi saya pikir, ya Allah, Sunan Ampel masih di dalam kubur, masih bisa membuat ekonomi kerakyatan, masih bisa memakmurkan lingkungan. Coba kalau tidak ada Sunan Ampel, mana mungkin orang akan datang? Paling ziarah ke masjid kuno selesai. Setiap hari non-stop. Dan setiap orang yang ziarah ke sana bisa mempersatukan umat. Baca Yasin sendiri, baca Waqiah sendiri, yang satu baca tahlil, yang satu baca salawat. Tidak ada yang intervensi. Kamu jangan selawatan terus, jangan keras-keras bacanya, saya masih baca Yasin. Yang saya Yasin ongko-ongko saja, baca santai, tidak menyalahkan. Coba ditarik kembali ke Maulana Syarif Hidayatullah, separuh muslim, separuh non muslim. Hebat. Dengan akidah, etikot macam-macam. Sebelah itu kalau ziarah ke Gunung Jati, ada yang begini, ada yang datang terus, ada lagi yang datang saudara muslim juga pakai kudungnya dilepas, langsung saja pintunya dibeginikan aja, ambil barokah, macam-macam. Kata saya, kita datang ke lautan ini, hati kita harus husnudon, tidak boleh suudon. Syarif Hidayatullah itu lautan besar. Begedor pisang artinya pohon pisang yang sudah tidak kepake, kalau dibuang ke sungai larinya juga ke laut. Kotoran apa saja yang masuk sungai larinya semuanya ke laut, diterima semua oleh laut. Tapi tidak pernah laut terkotori luar biasa dengan limbah-limbah yang ada dalam sungai-sungai, lebih-lebih kalau musim hujan, banjir atau caah. Per detik itu berapa juta kubik masuk ke laut. Tidak bisa dihitung, ini detikan para bapak, para ibu. Dengan membawa limbahnya, semua limbah yang masuk ke lautan, minggir semua, ditepis oleh gelombang-gelombangnya, tidak mampu mengotori. Yang kedua, hebatnya lagi apa? Yang per detik sekian juta atau miliar kubik masuk ke lautan, dan berapa anak sungai yang besar, dan sungai yang besar, anak sungai yang ada di Jawa ini semua rata-rata sebagian besar masuknya ke Pantura, Laut Utara. Saya belum pernah mendengar air laut menjadi tawar karena musim banjir kalah air asinnya. Tidak. Sudah pernah dengar itu? Belum. Berarti kalau kita pikir akal yang sehat, laut mempunyai harga diri, laut mempunyai jati diri, laut mempunyai kehormatan diri. Bagaimana kalau Indonesia ini, bangsa Indonesia meniru laut, tidak kalah dengan laut, mempunyai jati diri, kehormatan diri, kehormatan diri, jati diri bangsa, luar biasa. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan kalah dengan lautan, malu-maluin. Yang hebat lagi ikannya yang ada dalam laut. Meser ikan asin. Pantasnya yang hidup di daerah asin mestinya tidak usah dikasih garam lagi, sudah dijemur asin langsung, karena hidupnya di daerah asin, wilayah yang asin, tidak digaremin. Yang mau dimasak tetap digaremin, kalau tidak digaremin tetap tawar. Jadi saya pikir ikan pun di dalam laut bisa bermain dengan air asin.
tapi tidak mempunyai intervensi terhadap asin. Asin pun tidak mempunyai intervensi terhadap ikan. Hidup berdampingan, damai, aman, tentram, pantas karena rahmatnya Allah Ta'ala turun. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itulah luar biasanya, saya kagum sekali. Tapi biasanya kalau kita lihat laut itu asiknya ikannya besar-besar, lihat kapalnya tidak sampai nerobos. Nah, ini kita belajar, berusaha memahami apa yang ada di dalam laut. Ya itu tadi. Aulia itu begitu. Jangan yang lihat datang ke Maulana Syarif Hidayatullah, sudah ini lautannya Allah Ta'ala, sudah kamu kita mau lihat lautannya atau lihat bangkainya atau lihat begedornya atau lihat sampahnya, lihat Maulana Syarif Hidayatullahnya, selesai. Harusnya begitu. Satu rombongan terkadang datang satu bis dengan bis Jawa Timur, Jawa Barat, terkadang dari luar Jawa dengan gaya tahlilnya yang macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lain lagi kelompok ini, satu bus entah dari mana. Kalau tahlil berat Pak, di dada ini illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang kelompok lain lagi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi lebih ngebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi Allah. Yang lain lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang satu lagi ya Latif, ya Latif. Tidak ada yang paseha, tidak ada yang tukaran. Berarti orang mati masih bisa mempersatukan umat, orang mati masih bisa mempersatukan bangsa, orang mati masih bisa memberikan tuntunan, bukan tontonan. Allah, 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 sallu ala Nabi. Luar biasa. Maka saya malu kalau lihat Syarif Hidayatullah. Seumpamanya saya ceritakan, yang satu zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu illallah. Kang, jangan begitu nih, dada saya sesek Kang. Biasa saja tahlilnya, biasa seperti saya. Kata rombongan ini, saya itu mantepnya begini, sampai naongkongko wae tulah niru-nuru. Yang sebelahnya satu rombongan lagi yang tahlilnya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi matanya ke sana ke sini, lihat ini dua rombongan pasya. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ada-adalah. Rupanya yang ini tersinggung juga. Lu lagi ribut, kita masih begini, ente tambah ngebut. Katanya ngebut, lo kalau saya tidak ngebut mana mungkin saya dapat banyak. Nah, itu. Enggak lama datang orang gede itu besar, pakainya speaker nih dikempit begini kan. Saya kira ini aduh, jangan-jangan suaranya orang sudah tinggi begitu tuh, top dah suaranya. Aduh, saya menyingkir aja dulu lah daripada kena suaranya speakernya, sebab orangnya begitu tinggi. Saya kira suaranya sama dengan tingginya. Enggak tahu ilah hadratin Nabil Mustafa Sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Loh, ada lagi ini namanya pengalaman ziarah di Maulana Syarif Hidayatullah, dan di mana-mana asik juga saya pikir gitu. Komplit. Subhanallah. Di lingkungannya pasaran, ekonomi kerakyatan terbangun. Maka saya bertanya, saya pernah berbuat apa untuk umat ini? Saya pernah berbuat apa untuk umat ini? Saya telah mengisi apa tinggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Beliau luar biasa, Maulana Syarif Hidayatullah, wali ibnul wali wa ibnul wali ibnul wali, Sibtun Nabi SAW, Maulana Syarif Hidayatullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Utmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi bin Malfaqi bin Muhammad Saib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nagi bin Muhammad An-Nagi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli baiti kama tali safinatin Nuh, anak cucuku bagikan perahunya Nabi Allah Nuh. Alhamdulillah, Banten mempunyai safinatun Nuh. Man rokibaha najah, barang siapa menaikinya selamat. Sebab safinatun Nuh, siapa beliau? Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah wa Muhammad Yusuf bin Hasanuddin Al-Bantani bin Maulana Syarif Hidayatullah. Tubalakum, beruntunglah kalian mempunyai paku di negeri ini. Tidak cukup di Banten saja. Ada seseorang wali besar ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah, namanya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ketika ziarah ke Maulana Syarif, kaifa halukum ya Syarif Hidayatullah, apa kabar, bagaimana antum di sini di Indonesia ini? Ana hami fil Jawa, saya adalah pelindungnya di Jawa ini. Ketika Syed Habib Alwi ziarah ke Maulana Syed Ibrahim Bonang, kaifa halukum ya Syekh Sunan Bonang, apa kata Syarif Maulana Syarif Hidayatullah? Beliau hami fil Jawa wa ana nadiruha. Direksinya artinya. Ketika ziarah ke Maulana Hashim Sunan Derajat, apa kata kakakku, adikku Maulana Ibrahim dan Syarif Hidayatullah? Beliau nadiruha wa hamiha, dijawab oleh Maulana Hashim Sunan Derajat, ana harisuha. Indonesia insyaallah selagi ada 3 orang ini insyaallah payung rahmatnya Allah Ta'ala luar biasa. Beruntunglah kami semua khususnya, dan beruntunglah kalian yang fil Banten ini. Semoga dengan sholawat Nabi itu tadi menjadi mercusuar dan yang luar biasa, kita menjadi contoh penyejuk, kita menjadi contoh perekat sebagaimana yang dicontohi oleh Maulana Hasanuddin Banten. Mungkin kalau kita mencontoh Syarif Hidayatullah terlalu jauh, kita contoh Maulana Hasanuddin Banten. Begitu hebatnya. Dulu kalau kecil saya ziarah ke beliau masih kurang ramai, sepi. Sekarang sudah orang ziarah luar biasa, ramainya luar biasa. Ya Allah, kapan aku ini mendapat kotroh sedikit sajalah dari Maulana Hasanuddin, bisa memberikan satu contoh yang luar biasa bagaimana hidup beliau pada waktu perjuangan mempertahankan Malaka dari pertahanan Portugis. Bagaimana anaknya Sultan Abdul Fattah Adipati Yunus mengirimkan pasukannya untuk mempertahankan Indonesia daripada serangan Portugis yang sudah menduduki Malaka dan lain sebagainya. Beliau itulah dermawan, murah senyum, basyasyah seperti kakeknya baginda Nabi SAW. Sampai mati pun masih bisa memikirkan ummah, masih bisa sebab memberi makan yang hidup. Luar biasa. Kita ketinggalan dengan para wali-wali 9 khususnya. Beliau mempunyai manajemen hidup rapi, mempunyai visi misi rapi, mempunyai konsep yang luar biasa. Bukan terus kita dakwatul Islam dengan cara-cara yang kurang terpuji. Beliau berdakwah dengan akhlakul karimah yang luar biasa. Yang ahli pertanian
dengan pertaniannya, yang ahli ketabiban dengan ketabibannya, yang ahli penyakit dengan ahli penyakitnya, yang ahli pembangunan dengan pembangunannya, yang ahli ekonomi dengan ahli ekonominya, sehingga pada waktu itu makmur apa yang dipimpin oleh para beliau-beliau. Itu hebatnya Wali Sembilan. Kita kalah, itu diantaranya. Maju luar biasa, tapi terkadang kita ketinggalan. Kita masih berbicara khilafiyah, talqin, tahlil, maulud, manakib, teater, nabubu. Sampai kapan? Tertinggal dan tertinggal. Kita malu rasanya. Rasulullah ketika hijrah, pedangnya bisa diganti dengan pedang apa? Melahirkan ilmuwan intelektual, membangun sarana pendidikan, sarana ibadah, membangun dunia ekonomi yang luar biasa, membangkitkan dunia pertanian yang luar biasa. Mungkin kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang, Allahu Akbar, bangun ekonomi, Allahu Akbar, bangun marketing, Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi khusus ilmu Al-Quran, ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, bangun supermarket, Allahu Akbar, bangun mall, bukan Allahu Akbar, bangun khilafiyah. Dari sini ke sana, dari sana ke sini, talqin, tahlil, maulud, manakib, terus begitu dan begitu, tidak ada habisnya. Yang satu membid'ahkan, yang satu menjawab, yang dan lain sebagainya. Sedangkan bangsa lain membuat senjata yang hebat, membuat nuklir yang hebat, pesawat tempur yang hebat, pesawat-pesawat ataupun kapal-kapalnya yang luar biasa, canggih luar biasa. Kita tertinggal. Betul? Betul enggak? Tinggal. Belum pesawatnya untuk jamaah haji, yang bikin siapa? Ketinggalan lagi. Ilmu IT, antropolognya, astronominya, elektronya, ketinggalan semuanya. Obat-obatan sampai alat-alat kedokteran, siapa yang bikin? Kita ketinggalan juga. Yang bahas khilafiyah terus, sampai kefanatikan kita hampir pudar. Maaf, jangan tersinggung, maaf Bu, jangan marah ya, saya ngomong-ngomong seadanya aja. Seandainya kita itu fanatik dengan apa yang hasil bumi pertiwi ini, kita bisa mengejar ekonomi kita yang tertinggal. Karena apa? Hasil karya bumi pertiwi kita terangkat namanya. Ayo bareng-bareng dirubah supaya kita dapat nama. Kira-kiranya mau nggak? Dapat nama lo ini. Pasaran kita supaya baik. Dirubah, jambunya jambu Indonesia, jambunya jambu Banten, jambu Pandeglang, jambu Serang. Keluarkan kualitas yang luar biasa. Nanamnya di Indonesia, apa di Indonesia, yang dapat nama orang lain jambu Bangkok. Sampai ayamnya bertelur di sini, apa di sini, ayamnya ayam nasib. Kira-kiranya malu nggak? Kira-kiranya tertinggal kita. Duren Bangkok, duren motong. Ayo sedikit-sedikit supaya kita mempunyai kefanatikan terhadap bangsa ini. Jambu Indonesia, duren Indonesia, lele Indonesia. Lagi-lagi Bangkok, boro-boro gulanya masih tetap gula Jawa. Ini kalau sudah Jawa, gula Bangkok mati kutu deh. Ayo bangkitkan kembali supaya ekonomi kita bangkitkan, merasa memiliki handar beni kepada tanah air ini. Insya Allah ekonomi kita akan maju sebagaimana Maulana Hasanuddin saja dikubur masih bisa memberikan kesejahteraan kepada yang hidup, khususnya kepada lingkungannya. Inilah hikmah daripada as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bangkitkan kembali intelektual kita, bangun madrasah kita dan lain-lainnya. Semoga dengan barokah para aulia yang ada di negeri ini, kita diberi barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah pertaniannya,
barokah, lain-lainnya dan lain-lainnya. Dan kita menjadi umat tidak akan memalukan para sesepuh kita. Kita jadi umat tidak akan memalukan para guru kita. Kita menjadi umat tidak akan memalukan kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah menjadi orang yang mengerti terima kasih kepada kedua orang tua kita. Seandainya gunung yang paling terbesar di sini umpamanya Gunung Krakatau atau Gunung Karang dijadikan emas untuk membalas jasanya kedua orang tua kita dan guru kita, belum apa-apa. Jangan dikira kita sudah begini, anak-anak kita di pesantren, di madrasah asyik, tapi kita berpikir bagaimana nasib orang tua kita di dalam dunia pertanian dan ekonominya. Terkadang jam 3 malam sudah bangun, membawa doplaknya, dia isi sayuran, isi sampel dan lain-lainnya, dibawa ke pasar. Hawanya dingin, yang kalau musim dingin, yang musim hujan, yang musim panas. Demi siapa? Demi anak-anaknya yang di dalam pesantren, yang di dalam madrasah dan lain sebagainya. Mestinya kita malu kepada para beliau. Bagaimana tokoh-tokoh ulama kita terdahulu di dalam menasyru syariah wal Islam, fasilitas masih begitu hebatnya, sulit sekali. Kalau Habib Lutfi lain, dari Pekalongan ke sini pikirannya sudah dapat, terbayang ini amplopnya tebal pak tipis, lain bayangannya. Kalau beliau berdakwah mengeluarkan amplop, berbeda sama saya berdakwah mengharapkan jauh dah itu. Ini untuk saya pribadi, bukan saya mengkritik kepada orang lain. Jauh. Itulah. Maka kiai-kiai ulama-ulama dahulu rata-rata benghar, kaya. Luar biasa. Sebabnya apa? Santrinya banyak tidak bawa ongkos. Digembleng, dibina oleh para ajengan-ajengan kita. Sampai menjadi penerus-penerus ulama-ulama yang luar biasa. Santri-santri yang luar biasa. Dan Banten cukup melahirkan kitabnya yang belum tercetak saja masih 400 kitab lebih taklif dari Kiai Nawawi Al-Bantani. Itu Banten. Belum Syekh Abdul Karim, Mursyidut Tariqah Qadiriyah, dari Syekh Ahmad Khatib Sambas sampai ke atas. Orang yang lalai hatinya, yang kotor, dihias oleh Syekh Abdul Karim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tariqah itu untuklah pembersih hati. Sebab tempatnya takabur di sini, sebab tempatnya riya di sini, sebab riya tempatnya hasud di sini, dan segala-gala penyakit hati sampai penyakit ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari sini, yang memancar kepada otaknya, matanya, telinganya, sehingga kita menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dengan pelantara Syekh Abdul Karim Al-Bantani melalui tariqah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dibersihkan itu tarekah, itu gunanya diantaranya membersihkan hati, terutama daripada lalai. Kalau kita sedang mengucapkan la ilaha illallah, merasa didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala, merasa diperhatikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita sambil bercermin la ilaha illallah, selalu kita robitoh kepada guru-guru kita sampai mampu robitoh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa mengamalkan itu, aman luar biasa. Karena apa? Kita selalu merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat maksiat malu, mau ngomongin orang malu, mau nyaci maki orang malu, mau nyacat orang malu, karena kita selalu dilihat oleh Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara pentingnya tariqah. Semoga kita dimasukkan golongan min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya tidak bisa panjang lebar, tapi saya hanya bisa berdoa, semoga majelis ini, saya minta sama Allah Ta'ala, tawasul kepada baginda Nabi SAW,
Ya Rasulullah, ini tawassaltu bika, kita mohon kepadamu ya Allah dengan tawasul kepada kekasihmu, semoga majelis ini sampai majelis dunia wa akhirah bisa duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.